Part 2. Selanjutnya kita bahas HDIT atau Hansel Daves Indonesia Tbk. Kalau kita lihat dari sisi news atau berita, HDIT termasuk 10 saham paling turun di 2022. Ini paling boncos ya. Ini beritanya muncul di tanggal 31 Desember. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi Keystat, ya ini juga kelihatan perusahaannya ini rugi ya, minus 2 miliar. Terus kemudian selanjutnya kalau untuk dari PBV atau valuasinya itu 0,23, ya murah sih, tapi ya gitulah. Bisa dibilang murahan mungkin ya, karena kan perusahaannya juga minus ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi transaksi, masih ada nggak yang jual beli di sini? Ini ada 51 juta dengan AVG itu di 51 rupiah. Masih cukup banyak sebenarnya yang jual beli. Dan ini juga nggak ada notifikasi khusus dari BEI. Terus kemudian kalau dari segi harga sendiri, coba kita cek selama 3 bulan terakhir, ya ini emang longsor ya, 35,30% selama 3 bulan terakhir. Kalau dalam setahun, waduh ngeri banget. Ini minus 77,97% setahun terakhir. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir, ini malah minusnya 90%, 90,88%, di mana sempat ini harga tertingginya itu di Juni 2021 itu pernah nyentuh angka 700-an. Wah, ini emang ngeri banget ya penurunnya 90,88%. Ini anggaplah kalau teman-teman itu punya naruh saham di sini ya 100 juta, itu berarti minusnya 90,88. Berarti dari 100 juta uang teman-teman sekarang paling tinggal 9 juta atau 10 jutaan kali ya. Wah, ngeri banget. HDIT ini dia bergerak di bidang finansial perdagangan elektronik ya. Didirikan tahun 2013 di Makassar. Nah, ini di sini sih dibilangnya partner bisnis yang terbaik dalam melayani individu dan UKM. Presentasi pemegang sahamnya itu 53%, masyarakat itu di 46%. Banyak ya yang dipegang masyarakat. Jadi memang kayak udah jadi kebiasaan kalau saham itu banyak dipegang masyarakat, biasanya harganya itu turun ke gocap. Saya juga nggak tahu entah kenapa, tapi kebanyakan emang seperti itu. Lalu kemudian kalau untuk dari jumlah pemegang sahamnya, ini sempat menyentuh angka sampai dengan 9.535 di Oktober 2022. Lalu sekarang menurun ya. Sekarang ini pemegangnya tinggal 7.300 atau minus 449 kalau dibanding dengan Desember 2022. Nah, kalau untuk komposisinya sendiri per Desember 2022 itu dimiliki oleh lokal itu ada 99,46%, sedangkan kalau untuk asing itu sangat sedikit sekali ya, kurang dari 1%, lebih tepatnya itu cuma 0,54%. Sedikit banget ya kalau foreign. Ya mungkin karena foreign juga tahu ini mungkin sahamnya nggak cocok nih kalau untuk disimpan jangka panjang, mungkin seperti itu ya. Kalau dari sisi perusahaan ini banyak jualan ya memang di sini. Terus kemudian yang banyak masuk itu memang dari individual. Ini kalau individual sendiri itu ada 39,19%. Ya, emang banyak dimiliki oleh individual ya. Terus kemudian kalau foreign sendiri ya karena sedikit banget, saya rasa mungkin nggak perlu dibahas juga. Nah, ini juga udah kelihatan foreignnya udah pada jualan, parah banget jualannya ya. Ini di Januari itu udah dikit banget, bisa dibilang ini mah kalau foreign udah segini udah habis ya bisa dibilang. Untuk dewan direksinya ini ada Pak Hendra David ini sebagai presiden direktur, kemudian Pak Edwin Hosan ini direkturnya, kemudian Pak Ferdiana Cahyadi ini direkturnya. Lalu kalau untuk dari susunan komisarisnya itu untuk presiden komisioner itu Selvi Hamzano, terus kemudian selanjutnya untuk komisionernya sendiri itu ada Pak Adikin Basirun, kemudian selanjutnya untuk komisioner independennya itu Ida Bagus Putu Sinarbawa. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut siapa saja sih dewan direksi dan komisarisnya ini, bisa dicari di Google untuk lebih detailnya.